الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وما له الذي عند أمينه. قال وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة مظنة المشقة فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. قلت قزعه بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانها. ورويناه في كتاب الترمذي أيضا النافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعوها حتى يكون الرجل إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. وروينا أيضا في كتاب الترمذي عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد السفر أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال إذا أراد أن يودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي حديث حسن. طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adhkar, zikir-zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin keluar dari rumahnya untuk mengerjakan perjalanan yang jauh atau safar. Qad taqaddama fi awal kitab, sudah lewat di awal kitab, ma yaquluhul khariju min baiti, apa yang harus dibaca oleh orang yang keluar dari rumah. Ingat apa yang harus dibaca kalau orang keluar dari rumah? Kitab yang lewat dulu. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, la haula wala quwwata. Itu sudah lewat hadisnya. Kalau ada orang baca itu waktu keluar rumah, maka setan berkata dengan kepada setan yang lainnya, biarkan orang itu, kaifa qad wuqiya wa hudiya wa ufiya, dia sudah dijaga sama Allah, sudah dikasih petunjuk sama Allah, dan sudah dicukupkan sama Allah. Percuma cari lainnya aja, kata setan kepada setan yang lain. Kalau sudah baca doa itu, paham dong? Itu hadis sudah lewat tahun lalu di awal-awal kitab. Ketika keluar dari rumah baca itu, dijaga oleh Allah, wuqiya wa hudiya wa ufiya. Nah, jadi karena keluarnya berkata, mengucapkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mustahabbun lil musafir, doa yang kayak gitu juga disunahkan bagi musafir.
Wa yustahabbu lahul iktsaru minhu, dan disunahkan juga untuk memperbanyak dari doa-doa itu. Wa yustahabbu an yuwaddi'a ahlahu, yang baru ini sekarang. Bagi musafir disunahkan an yuwaddi'a ahlahu, untuk melepas, menitipkan keluarganya, wa aqaribahu, keluarga dekatnya, wa ashabahu wa jiranahu, sahabat dan tetangganya. Disunahkan untuk dilepas. Wa yas'aluhum ad-du'a, dan minta kepada mereka doa lahu untuknya. Wa yad'u lahum, dan hendaknya dia mendoakan juga untuk mereka. Jadi ini sekarang yang kita bahas adalah bagaimana bahasa perpisahan yang dianjurkan oleh Nabi ketika mau bepergian meninggalkan keluarga sahabat. Apa yang harus dibaca jika kita sudah mau berangkat untuk perjalanan jauh. Paham tuh? Nah, dari sini banyak riwayat. Yang pertama itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala idza studi'a syai'an hafidhahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dititipi sesuatu maka akan dijaga oleh Allah. Karena sebaik-baik titipan dititipkan kepada Allah. Sunahkan orang yang musafir mau bepergian mengucapkan astaudiukallah, ya. Astaudiukumullah. Aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik Allah kalau sudah jaga, hafidhahu, pasti dijaga sama Allah. Kalau sudah dititipin sama Allah pasti dijaga, tidak mungkin lengah Allah itu. Selalu menjaga. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Tayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man arada an yusafira," siapa yang ingin bepergian, "falyakul liman yukhallifu," hendaknya mengucapkan kepada orang yang ditinggal, yaitu keluarga semuanya, "Astaudiukumullah," aku titipkan kalian kepada Allah, "alladzi la tadi'u wada'i'uhu," yang tidak pernah hilang titipannya. Ini jangan cuma pamitan cium tangan, salaman, tapi baca doa astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah. Kamu ngucapin begitu, maka keluargamu semua yang kau tinggal akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kau perjalanan jadi tenang, tidak mikir yang di belakang. Paham tuh? Sunnahnya kayak gitu. Tolong dihafal itu. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang mana titipannya Allah tidak akan pernah hilang. Ayo baca bareng-bareng. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Lagi. Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Wada'i'uhu itu jamak dari wadi'atun. Wadi'ah titipan. Wada'i'ahu itu titipan-titipan. Paham dong? Ada riwayat lain lagi dari Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza arada ahadukum safaran," jika salah satu di antara kalian ingin bepergian, falyuwaddi ikhwanahu, hendaknya menitipkan saudaranya, fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan. Sesungguhnya Allah SWT menjadikan dalam doanya itu kebaikan. Fahim tum. Jadi kalau antum yang mau bepergian bacanya itu astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'ihu. Nah, kita yang ditinggal, misalnya kita yang di rumah, ngucapin apa? Nih, wasunnah an yaqula lahu man yuwaddi'uhu, dan sunnah mengucapkan kepadanya, itu orang yang menitipkannya, sunnah mengucapkan sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar juga, bahwa ta'ala uwaddi'uka, ta'al uwaddi'uka kama wadda'ani Rasulullah. Sini, tak lepas kamu sebagaimana Nabi melepas aku. Bagaimana? Astaudiullaha. Sama ini. Jadi yang ditinggal ngucapin, aku titipkan astaudiullah, aku meminta kepada Allah untuk menitipkan dinaka. Aku meminta
untuk menitipkan kepada Allah. Apanya yang dititipkan? Dinaka, agamamu, amanataka, amanahmu, wa khawatima amalika, dan ujung akhir dari amalmu. Jadi yang ditinggal baca doa ini. Astaudiullaha, aku titipkan kepada Allah. Apanya? Dinaka, agamamu. Kenapa kita yang ditinggal ini nitipin agamanya orang itu kepada Allah yang mau bepergian? Ya, karena bepergian itu capek, banyak ujiannya, banyak tantangannya, takut maksiat, takut kecapean, takut ngentengno salat gitu loh. Jadi dititipno kepada Allah Subhanahu wa taala agamanya dan amanatnya, dan yang penting khawatimah amalik, ujung dari amalmu. Ini siapa yang ngucapin? Keluarga yang diting. Kalau yang berangkat ngucapin gimana? Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada. Keluarga yang ditinggal ngucapin apa? Astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Sama-sama nitip. Yang berangkat nitip kepada Allah, keluarganya yang ditinggal pun nitip kepada Allah, yang musafir supaya dijaga agamanya, amanatnya, dan khawatim amalik, ujung dari amal, supaya tetap dalam kebaikan. Faham tuh? Ini yang diajarkan Nabi. Jangan sibuk yang mau cipika cipiku, dek mau budal, dek mau berangkat, cipika cipiku. Dadah, cuma dilepas dengan dah. Akhirnya dadah beneran, mati, tidak balik lagi. Yang di belakang juga hilang, yang berangkat juga tidak nemu ketenangan. Jangan ya, kalau antum pamit sama istrinya, tak apa-apa beb, cipika cipiku. Oh, cipiki tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi setelah itu baca ini. Kalau perempuan astaudiukillah. Astaudiuki. Ki kan hitop perempuan kan? Astaudiukillah. Aku titipkan kamu kepada Allah, wahai istriku. Ya, yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan titipannya. Alladzi la tadi'u wa da'i'u, tidak kira hilang. Aku titipkan kamu kepada Allah, abang berangkat kerja dulu. Gitu. Indah enggak? Asyik enggak? Asyik. Si istri jawab, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku jaga titipkan kamu kepada Allah juga, Kang Mas. Apanya yang dititipi? Agamamu, amanatmu, dan akhir dari amalmu. Gitu. Ini namanya harmonis. Sama-sama dijaga. Pulang suaminya dari kerja datang. Alhamdulillah, titipanku sudah kembali lagi dan tidak luang. Ngerti tidak luang? Tidak ada yang perginya dan kembalinya utuh. Hidungnya tidak hilang, telinganya tidak hilang, masih dijaga sama Allah. Kalau tidak didoain kayak gitu, tidak dititipin sama Allah, hati-hati para calon istri, suamimu hilang diambil orang. Karena tidak dijaga, tidak dititipin sama Allah. Bingung yang mau, jangan mas, iki merioyo, duit korang kok duit, budal nang kerja, gak ada astaudiukallah, gak ada. Pokoke mung kok bengi kudu ana dhuwit 250. Gawe tuku kelambine arek. Pokoke gak ero aku ya apa carane. Budal bojone bingung karena dikejar target. Akhirnya naudzubillah makin banyak kriminal, makin mau lebaran. Begal, pencurian, banyak bapak-bapak bingung. Karena si istri minta baju baru, anaknya yang didorong
anake padahal awake dhewe wong anake gak njaluk. Kan sing akeh anake njaluk mboten? Mboten. Ndak bola mboten. Anak gak njaluk, gak pernah njaluk anake ono ya dianggo, iso dicoko-coki anak. Sing bikin heboh iki bojo-bojo iki. Sing bikin heboh ini para tiang-tiang rumah, tiang masjid. Tiang-tiang itu orang-orang. Tiang wedon. Ini jadi jangan suami pergi ikut ala Nabi, astaudiukallah. Aku titipin kamu kepada Allah. Aku tak akan pernah baca WA-WA-mu, aku tidak akan pernah baca HP-mu. Aku yakin aku titipkan kamu kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan titipannya. Gitu suami pergi kayak gitu, digituin sama istri. Semangat kerjanya, tidak disuudonin. Tapi kalau sudah mau berangkat disuudonin, awas kok tak cek HP mulai ya. Tak delok kok isine apa. Awas kon nang jopo mainan kon. Wis dibangun rumah tangga dengan sangka buruk. Buruk sangka ndak jadi. Ndak jadi buruk sangka itu musibah dalam rumah tangga. Harus sama-sama percaya dan doa penuh dengan kebaikan. Paham toh? Ayo dibaca, kalau bepergian baca doa apa? Ada istri, ada anak, ya sudah pakai jamak astaudiukumullah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Subhanallah. Alladzi la tadi'u wada'ihu. Yang mana titipannya tidak pernah hilang, titipannya yang dititipin ke Allah tidak pernah hilang. Jawab kamu yang kamu ditinggali. Sama bang, aku titipkan kepada Allah. Apanya? Dinaka agamamu. Nah, maksudnya sholatmu. Maksudnya agamamu itu luas. Sholatmu, halal haramnya. Aku titipkan kamu kepada Allah. Jangan sembarangan cari duit ya bang. Pulang dengan yang halal. Jangan yang haram. Kalau tidak ada kecuali yang haram, jangan bawa pulang bang. Biarkan kami lebih bisa nahan lapar daripada nahan panasnya api neraka. Kalau ada istri pesan kayak gitu, senang tak suami? Bener deh. Iya, kalau kau tak dapat kecuali yang haram, jangan pernah kau bawa pulang yang haram. Kami lebih sabar menahan lapar daripada nahan panasnya api neraka. Tenang suaminya. Akhirnya suami berangkat kerja santai. Dapat iya, tidak dapat iya. Kerja di luar. Karena bulan puasa, wis tutuk nenggene kerjaan langsung nawaitu tedung lillahi ta'ala. Kayak itu duwe apa? Wis gak apa-apa jare. Mulai entuk Kang. Gak ono deh, lemes kabeh. Iya wis tak terima wis. Titipan aku ambil lagi ya Allah dalam keadaan lemes ini ya. Gitu, ndak ya. Jadi suami itu ndak dipaksa-paksa gitu, senang. Tapi kalau suami pokoknya kudu entuk duit, garo aku. Duit sapa embuh. Sing penting entuk duit kayak iki. Lek gak entuk kon jok mulai. Seakan akeh bojo-bojo gak mulai turun nang gardu iktikaf. Iktikaf nang ndi? Nang Mas? Kok gak mulai-mulai Kang? Sunnah iktikaf 10 terakhir. Wes saiki sih tanggal 17. Iya, kucing Nabi ku sebelum wafat 10 kedua sampai 10 terakhir. Padahal wedi sing ate mulai. Mulane gak entuk duwe, wedi nang bojone. Bojone ya gak golek-golek. Ben wis mati ya mati. Pendang untuk ganti. Wis tepai Fir'aun ketemu nenek lampir iki wis. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi iktikaf jadi alasan ibadah, jangan ya. Jadi
Makanya kalau diisi dengan doa kayak gini nanti dijaga. Dinaka, agamamu dijaga. Aku titipkan agamamu ya mas. Artinya bawa agamamu ke tempat kerjamu. Jangan agama itu cuma di masjid tok. Kan banyak orang Islam agama cuma ada di mas. Kadang sampai ke masjid pun agama hilang. Nyolong sandal di masjid. Ya apa agama, aku titipkan agamamu. Bawa mas. Dijaga ke pasar, bawa agama Allah. Jangan nyolong timbangan. Kemana lagi? Kerja, profesional, yang halal. Kalau yang haram jangan. Itu agama dibawa kemana-mana. Itu artinya astaudiuka dinaka. Oh, saudara Muhammad. Fahim tuh? Itu artinya apa? Dina. Mana Afrizal? Udah kelihatan. Hah? Mana? Bali. Tedung boleh. Hah? Air Rahmat. Siapa? Ye. Tuh kah. Kita ini sudah ada di penghujung. Saya ini juga suama ngantuk berat. Habib tadi malam rapat, setelah rapat Habib ke Habib Soleh sampai mau subuh. Asli saya terbayang-bayang kasur sekarang ini. Tapi karena merasa saya punya amanah, merasa punya titipan kalian, maka saya sabar-sabarin. Serius banget ini saya. Kekejedeng barusan itu bukan apa. Ingin megang air juga biar tidak ngantuk ya. Jadi kalau tidak kerja sama malah repot. Terima kasih saya lihat kalian sabar ini sampai tanggal. Waduh senang. Akhirnya ngantuk saya hilang. Walaupun ini ya megaya ini cuma ini. Ini ya megaya. Sabar ya, sabar ya. Siap sabar? Siap. Tahu. Kan sudah dapat sandal Sandal sudah dapat. Roti dapat roti? Waduh, kenyamanan ini. Ya, jadi harus semakin semangat. Jangan dimanja malah Beb, gizi berlebihan, Beb. Terlalu enak makanan. Nak roti empuk panget teredung tapi jangan ya. Harus sabar. Siap Faisal? Siap? Oh, ya. Kalau antum aman semua insyaallah ini. Allahumma Muhammad. Sekarang tanggal 17 Yaumul Furqan, Yaumul Badar, perang Badar. 17, 18, 19, 20. 3 hari lagi, ya kan? Sekarang hari apa? Sabat, Ahad, Isnin, Selasa. Hari apa? Malam 21 hari apa? Malam Rabu. Malam Rabu. Ya. Malam Rabu insyaallah salat malamnya Habib insyaallah. Jadi kita harus sabar. Kalau hilang satu, waduh Habib kecewa ya. Jadi sabar, insyaallah kita menang. Kita berada di ini yang terakhir nih Pak. Wa amanataka wa khawatima amalik, dan khawatim itu jamak dari khotimah. Khotimah. Apa? Penutup amalmu. Termasuk amal kita ini ada pondok Ramadan ini. Aku titipkan penutup amalmu. Supaya dalam kebaikan. Jangan hari pertama 2 semangat. Insyaallah ya. Di ujung penutupan hilang, mereteli. Hilang siji-siji. Ojo rek. Tetap sampai terakhir perpisahan. Kita dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Fahim tum? Jadi, tapi sudah khatam Qurannya semuanya? Yang belum, yang tetap tinggal di sini mungkin belum, jangan santai polanya ya. Tapi yang lain harus pulang kalau sudah khatam. Ada yang belum khatam? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, belum khatam. Banyak ternyata masih. Jadi harus bisa ya, jadi ba'da duhur ngatamin lagi, ba'da daras ini ngatamin lagi. Pulang sudah khatam Al-Quran 1 kali. Banat juga demikian. Untuk sangu dan bekal Ramadan ini kita sudah pernah bercerita banyak dan berlama-lama dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innal Quran
ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran nanti di hari kiamat akan menjadi penolong kepada yang membacanya. Muwaffiqin. Semoga kita dapat taufik dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Qala al-Imam al-Khattabi, al-amanah huna ahluhu. Amanah yang di sini adalah keluarganya, wa man yukhallifuhu, dan yang ditinggal olehnya. Aku titipkan agamamu, amanatmu. Apa amanat di sini? Keluarga. Aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu alladhi inda aminihi. Dan amanat di situ harta yang dititipi diamini di orang yang percaya. Aku titipkan juga ya kepada Allah hartamu yang kau titipkan kepada orang yang dipercaya. Begitu dititipkan semua. Loh ini kalau didoakan begini, waduh, pulang-pulang hartanya habis. Karena tidak dititipin sama Allah. Di mana? Oh, tak titipin di bank. Ternyata di bank pinnya ditipu sama orang, akhirnya banyak hilang. Eman kalau kayak gitu. Tapi kalau bilang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa dzakara din huna, disebut agama dititipkan kepada Allah juga agama di sini, li'anna safar madhannatul masyaqqah. Karena perjalanan itu cenderung kepada masyaqqah, pada hal yang berat. Perjalanan qit'atun minal azab. Perjalanan itu adalah potongan dari azab, capek. Walaupun naik Alphard, sudah naik Alphard, mobilnya sudah naik Pajero, namanya safar, namanya perjalanan, itu pasti masyaqqah. Apa masyaqqah? Berat, penuh tantangan. Apalagi naik bis, naik truk. Waduh, aku lupuk itu naik truk. Nah, jadi safar saja itu, kata Nabi, inna safara qit'atun minal azab. Perjalanan itu potongan dari azab. Makanya disunnahkan kalian bersenda gurau, senyum, biar tidak terlalu beban dengan azab dari perjalanan itu. Disunnahkan senyum, gurau, tabassum pada saudaranya. Sunnah senyum. Ini kalau sudah perjalanan sudah azab, capek, ada yang mabuk, ada yang wah cemberut kapi merongok. Apa? Tenang di Surabaya. Wes gak tutup wes AC-ne mati. Ha? Ngadep kanan merongok, ngadep kiri merongok, kabeh mburi mabuk. Wes adab beneran itu perjalanan kalau kayak gitu. Makanya sunnah kalau berjalan itu bahagia, senyum. Setelah baca doa safar tuh yusannu at-tabassum. Disunahkan senyum kepada saudara, noleh kanan, noleh kiri senyum. Tepak kewedoan senyum. Hai. Barengan pas ya, ada udang di balik ojo deh, lek wedoan jok disenyumi. Wanita itu kalau disenyumi pasti kena. Nah, tahu kena apanya ya? Wassalamualaikum Muhammad. Jangan GR, gede rasa loh. Allahumma Muhammad. Jadi farubbama kana sababan liihmali ba'dil umuriddin. Karena saking masyaqqahnya berat sekali perjalanan bisa menjadi penyebab sebagian urusan agama itu jatuh, alias bisa agama sholatnya ketinggalan dan macamnya. Makanya disunahkan kalau senyum Habib, kalau umrah tuh senyuman. Setelah baca doa, ayo kita senyum. Karena padahal yang mau disenyumin tidak ada. Karena yang satu senyum, ya ikut senyum akhirnya. Akhirnya bahagia semuanya. Sholawatan di bis, cerita. Biar tidak terasa. Perjalanan yang panjang itu tidak terasa. Tapi kalau sudah suasananya tegang, tukaran. Wes, azab beneran itu musafir. Walaupun naik Alphard, perjalanan itu potongan dari azab yang sangat melelahkan. Makanya disunnahkan untuk bersenda gurau. Gurau dalam Islam boleh, tapi tidak boleh bohong.
Guraunya tidak boleh bohong. Nabi kana yamzah. Nabi itu juga bergurau tapi tidak pernah bohong. Guraunya Nabi itu tidak pernah bohong. Ada orang tua perempuan, Bu, sampean kayaknya tidak masuk surga, kata Nabi. Wah, Nabi yang bilang begitu. Ya apa ini saya tidak masuk surga, kata Nabi. Nangis. Oh iya ibu. Setelah sedih luar biasa, kata Nabi, di surga ada orang tua, semuanya muda. Nanti jenengan kalau masuk surga muda lagi. Hore, masuk surga. Tapi hadisnya tidak ada horenya loh ya. Ini variasi aja biar kalian paham. Oh Masya Allah. Guraunya Nabi benar tidak bohong. Karena orang masuk surga memang tidak ada yang tuh. Semua akan muda umur 30-35. Semuanya. Tidak ada yang tua, Beb. Tidak ada. Muda. Tenang. Tidak ada tambah lama tambah tua. Tidak ada. Kecil terus. Enggak. Pasti seger. 30, 35 itu muda-mudanya manusia itu. Hebat-hebatnya itu. 35. Habib sekarang 37. Ya kayak Habib lah gini lah ya. Kemudaannya gitu loh. Nah itu umur 35. Tinggi, besar, tidak ada pentet. Tinggi. Tingginya itu kalau tidak salah salasin dirok. Sitin dirok. 30 meter. Ya kayak tiang listrik itulah. Sampean bayangkan. Ya apa dure kayak tiang listrik. Tiang listrik kan kurus. Ini ndak kurus. Salasin dirok lebarnya. Kurang lebih 15 meter lebarnya. Kan sesuai. 30 kali 15. Oh, ya sesuai. Kalau 30 meter kali setengah meter. Ya kayak tiang listrik. Tapi kalau 30 meter kali 15 meter kan ideal gitu loh. Orang besar badannya gemuk, kalau tinggi tidak apa-apa. Tinggi kayak Habib nih, badannya gede. Tidak apa-apa, sesuai karena tinggi. Tapi kalau pentet kemarin di Solo saya pertemuan alumni dicokocok sama teman. Oh, ayo makan yang banyak, gemuk ini Al-Kibar, ini orang besar ini, gemuk-gemuk ini. Saya sama teman saya di Bali sama-sama besar badannya. Pas dipegang teman saya yang ngomong ini, dibilangin ke saya, Habib, tidak apa-apa ya kita gemuk, yang penting tinggi. Daripada gemuk tapi pentet katanya. Daripada gemuk tapi dijawab kayak gitu. Iya, jadi bola bisa ditendang, bisa masuk. Jadi syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum Muhammad. Ahli surga itu begitu, segar, besar, qobesah, bahasa Maduranya itu qobesah. Ngerti qobesah? Apa jawabannya qobesah? Sempurna. Ya, sempurna gitu ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa ra'ayna fi kitab Tirmidzi aidan an Nafi' an Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wadda'a rajulan, Nabi kalau mau melepas seseorang akhadha biyadihi, dipegang tangannya sama Nabi. Fala yada'aha hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yada'u yada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ingin melepas seseorang, akhlaknya Nabi, tangannya itu diambil mana. Dan Nabi tidak melepas tangan itu kecuali orang itu yang lepas duluan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada mau pamitan, ahlan, pegangan. Masya Allah, mau kemana? Tidak dilepas sama Nabi. Saya mau pergi, astaudiakumullah. Tidak dilepas. Nabi dari tawaduknya Nabi itu, dari cintanya dilepas. Sampai orang itu yang lepas duluan. Orang itu yang lepas duluan, baru Nabi. Padahal yang butuh siapa? Ya orang itu yang butuh dengan kasih sayang. Nabi tidak keburu. Salaman pun Nabi terakhir yang melepas. Kalau ngelepas orang mau bepergian, Nabi terakhir melepas tangannya. Tidak pas. Kita kan salaman kadang keburu yang melepas. Gitu toh. Salaman yang sempurna. Insyaallah. Yang satunya yang lepas dulu, baru kamu ngelakuin. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tawaduknya. Kalian dengar pelajaran ini semua, kayaknya dipraktekin. Yang satu
Yang terakhir siapa ini? Yang tawadu itu yang terakhir. Duh, undangan nih, melaku salaman. Salamannya melaku. Sunnah Nabi, biar terus berjalan berdua pas kayak gitu. Ini ngasih tahu bahwa Nabi itu seperti itu akhlaknya, bangga, tidak dilepas. Subhanallah. Salamannya sempurna. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menentukan kebaikan pada segala sesuatu. Termasuk salaman. Kalau salaman betul. Gitu minimal gitulah. Pas salaman gitu. Jangan salaman cuma ujungnya toh. Aduh. Atau buat mainan. Nabu hadra buat mainan. Salamannya betul. Dan dilihat wajahnya ya akhi. Dilihat. Salaman. Masya Allah. Sabahul khair. Sabahul nur. Senyum. Oh berbagi pahala. Ini salaman gak lihat wajah. Itu Habib Umar tidak suka pernah negur santrinya kayak gitu. Kelihatan wajah. Siapa tahu orang yang kau salami itu adalah orang yang menolongmu dari kiamat. Orang yang akan menarik tanganmu dari kiamat. Salam. Masya Allah. Sabahul khair. Sabahul nur. Tidak dilihat ada orang salaman. Tidak dilihat. Ketemu Habib. Masya Allah. Dilihat Habib salaman. Ketemu sama orang tidak dihargai. Karena orang miskin. Karena orang biasa. Salamannya cuma. Tidak boleh. Ketemu ada 3 orang. Salaman sama 1 orang. Yang 2 tidak disalami. Perasaan. Salami semua. Kalau 1 salami semua. Masya Allah. Kaifal hal. Apa kabar? Itu menandakan ketawaduan dan akhlak. Punya akhlak antum. Kalau antum milih-milih yang kenal tok. Siapa itu? Enggak ada punya akhlak itu. Milih-milih. Ya. Yang dikenal atau tidak dikenal. Ucapin salam dan musafaah yang betul. Begitu akhlaknya Nabi. Dan Nabi terakhir melepas kalau melepas tangan orang yang mau bepergian itu. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas nanti kalau salaman harus dilihat wajahnya. Tangannya harus betulan, jangan cuma di ujungnya tok. Pelan-pelan sambil dilihat, jangan keburu. Tenang ditunggu, tidak mungkin tidak ditunggu salaman. Katanya Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyan", tidaklah 2 orang muslim saling bertemu fayatasafahan, kemudian saling bersalaman, illa tasaqatat dunubuhuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim saling berjumpa kemudian bersalaman, maka kecuali berjatuhan dosa-dosanya sebelum tangannya dilap. Subhanallah, hadis Nabi itu. Makanya tasaqatat dunubuhuma. Berjatuhan dosa-dosanya, salaman yang betul. Beb, pakai cipika-cipiku, enggak usah, kesuwen. Kecuali teko umroh, baru datang dari umroh haji baru sudah harum semuanya kan? Minyak wangi, peluk kanan kiri sunnah. Baru datang dari kamar, ahlan ya akhi, ahlan. Oh, ternyata belum mandi, airnya habis. Hasim, batal puasanya nanti ya. Jangan, biasa aja salaman, biasa disunahkan seperti itu. Faham tuh? Diperbaiki cara salamannya. Kemudian, wa rawaina aidan fi kitab at-Tirmidzi anna Ibnu Umar kana yaqul lirajul idza arada safar udnu minni. Kalau ada orang mau bepergian, Ibnu Umar bilang kepada yang mau bepergian, sini mendekat, udnu minni. Waddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Aku akan melepasmu sebagaimana Rasulullah melepas kami. Bagaimana? Langsung astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Sama dengan yang tadi. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu dan ujung dari amal, akhir-akhir dari amalmu. Seperti itu yang disunnahkan. Faham tom? Faham tom ya? Mana musafir ngucapin yang mana? Astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh. Kemudian orang rumah ngucapin gimana? Astaudiullah dinaka wa amanataka. Dinaka berarti agamamu, salatmu, halal haram, takwa. Amanat artinya apa? Amanat di sini? Amanah. Iya, apa ya artinya amanah? Keluarga yang dan harta yang dititip itu amanat. Wa khawatim amalik,
penghujung dari amalmu. Taib. Kemudian yang lain juga, idza arada an yuwaddi al-jais, Nabi kalau ingin meninggalkan melepas pasukan juga astaudiullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum, sama. Nabi kalau ngelepas ada pasukan mau bepergian, aku titipkan kalian kepada Allah, agama kalian, amanat kalian, dan khawatim, penutup dari amal kalian. Kemudian yang terakhir, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, ada orang mau datang kepada Nabi dan berkata, inni uridu safaran fazawwidni, aku ingin bepergian, beri aku bekal ya Rasulullah. Faqala zawwadakallahu taqwa. Saya kira minta sangu ini bekal ini. Rasulullah, saya mau bepergian, minta sangu nih. Sama Nabi langsung dikasih sangu. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberi kamu bekal takwa. Untuk duit. Ini Beb, mau pulang Beb, saya Beb udah punya untuk ongkos untuk bis, minta bekal ya Beb. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberi bekal kamu takwa. Sebaik bekal adalah duwe Beb, golek dewe. Itu. Ya. Gola zidni, tambah aku, kata sahabat ini. Sahabat tuh gitu, sudah didoakan baik, minta tambah terus. Karena doa dari Nabi, ghafara dzanbak, Allah ampuni dosamu. Nabi didoakan ya Allah. Nabi itu ngelayani ya sama umat itu, luar biasa ya. Udah zawad, wes iku wis cukup, takwa siji cukup, ndak gitu Nabi. Maunya gimana? Ayo ditelateni sama Nabi. Zidni, tambahi. Ghafarallahu dzambak, Allah ampuni dosamu. Zidni, tambahi lagi. Ya, yassara lakal khair haitsu ma kunta. Allah mudahkan kebaikan dimanapun kamu berada. Allah, ini Nabi yang karam, Nabi yang luar biasa, ndak bosenan ketemu umat yang gimana ini, maksaan maunya gini, tapi Nabi tetap nelaten. Iya wes, tambahi. Iya, zadakallah, ghafarallah, ghafaradanbak. Tambahi lagi, ya zidni, yassarallahu lakal khair haitsu ma kunta. Subhanallah. Ini adalah muallimuna, pendidik kita, ustaz pendidik kita, belahan jiwa kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita seperti itu. Kita kan enggak kadang minta didoakan. Kurang doa beb doane sing liyane, aduh kita wis bosen didoakno untung ngene. Wis ndang ngale. Nah, gitu. Nabi tidak seperti itu ya. Dilayani satu-satu. Bukan satu sahabat sering, belum lagi sahabat. Ini yang kita lihat di guru mulia kita kayak gitu. Sudah selesai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kanan datang Habib untuk ini. Sholat sudah dilayani sama Habib, sholat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari kiri lagi Habib ini. Dilayani. Sudah selesai doa dari sholat, berdiri Habib, datang lagi orang Habib ini, dilayani, sabar. Berat loh gitu. Berat. Antum kalau ada di posisi itu berat. Tiap hari kayak gitu. Di jalan ada yang Habib minta nama, Habib minta ini, Habib. Sampai mau masuk itu gerbang rumah sih ada aja yang mau minta dilayani. Iya Habib minta ini. Ya Allah. Kalau antum di posisi itu tiap hari digituin, bosen. Dan mungkin ngeremehkan, wis, engkau ai. Tapi Habib guru mulia kita Habib Umar tidak begitu, dilayani terus, senyum terus. Padahal beliau capeknya luar biasa, tapi tetap itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menirunya. Amin ya rabbal. Seberapa berat sih masalah hidupmu? Kok sampai ketemu sama orang cemberut? Seberapa berat sih hidupmu? Nabi loh, masalah yang terberat dipikul oleh umat manusia adalah bebannya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau masih tetap senyum kepada semua yang ditemuinya dan tetap melayani umatnya dengan penuh kasih sayang dan ikhlas dan tidak pernah membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, semuanya diharapkan masuk surga sama beliau. Semoga kita dapat aliran akhlak Nabi Muhammad SAW dan semoga kita diperbaiki akhlaknya, jadi manusia yang penuh kasih sayang dan menebarkan rahmatan lil alamin kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim.